Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 1. Sehelai bulu itu ada di telapak tanganku. Aku memegangnya dengan hati-hati, sadar akan usia dan kerapuhannya. Warnanya yang putih masih tembus cahaya, sedangkan ujung bulunya yang berwarna merah tampak berkilau. Itu bulu burung suci, Hou, ujar Matsuda Shingen, kepala biara Terayama. Burung itu muncul saat ayah angkatmu, Shigeru, berumur 15 tahun, lebih muda dari kau saat ini. Dia pernah mengatakannya padamu, Takeo. Aku mengangguk. Matsuda dan aku sedang berdiri di ruangannya, di ujung salah satu beranda yang dikelilingi halaman utama biara. Dari luar ruangan, sayup-sayup terdengar suara yang biasa terdengar di biara, lantunan doa dan bunyi lonceng. Kemudian terdengar suara orang yang berlalu lalang. Aku mendengar Kaede, istriku, sedang berbicara dengan Amano Tenzo di luar gerbang. Mereka sedang membicarakan masalah persediaan makanan untuk pasukan selama di perjalanan. Kami sedang bersiap-siap berangkat ke Maruyama untuk menuntut hak Kaede sebagai pewaris sah, juga untuk merebutnya bila terpaksa. Sejak akhir musim dingin, para ksatria berdatangan ke Terayama untuk bergabung denganku, dan kini pasukanku berjumlah ribuan orang, menginap di biara dan di desa sekitar, belum termasuk para petani dari wilayah sekitar yang mendukung perjuanganku. Amano berasal dari Shirakawa, tanah leluhur istriku. Dia adalah pengawal yang paling Kaede percaya, penunggang kuda yang hebat, dan ahli menjinakkan hewan. Beberapa hari setelah kami menikah, Kaede dan pelayannya, Manami, menunjukkan keahlian yang mengagumkan dalam mengurus serta mendistribusikan makanan dan peralatan. Mereka berdua mendiskusikan semuanya dengan Amano dan memintanya untuk menyampaikan keputusan mereka pada seluruh pasukan. Pagi itu, Amano sedang menghitung gerobak sapi dan kuda beban yang dapat digunakan. Aku mencoba untuk berhenti mendengarkan, berkonsentrasi pada apa yang sedang Matsuda katakan, tapi aku gelisah, ingin segera pergi dari situ. Bersabarlah, ujar Matsuda ringan. Sebentar saja, apa yang kau tahu tentang burung Hou? Dengan enggan, aku alihkan lagi perhatian pada bulu di telapak tanganku dan mencoba mengingat-ingat apa yang guruku, Ichiro, pernah ajarkan saat aku masih di rumah Lord Shigeru di Hagi. Itu adalah burung suci yang akan muncul saat keadilan dan kedamaian terwujud. Dan namanya ditulis dengan karakter huruf yang sama dengan tulisan nama klanku, Otori. Benar, kata Matsuda sambil tersenyum. Burung itu jarang muncul karena kini keadilan dan kedamaian sangat langka. Tapi Shigeru melihatnya, dan aku percaya penampakan itu membuatnya terinspirasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan ini. Kemudian, aku katakan padanya bahwa bulu itu sudah bernoda darah, dan ternyata memang darah serta kematiannya yang masih menggerakkan kita, kau dan aku. Kulihat bulu itu lebih dekat lagi. Bulu itu tergeletak melintang di atas bekas luka di telapak tangan kananku. Bekas luka terbakar yang sudah lama sekali ku dapat, yaitu di Mino, desa tempat kelahiranku, saat Shigeru menyelamatkanku. Di telapak tanganku juga tergambar garis lurus Kikuta, keluarga Tribe, suku asalku. Warisan, masa lalu, dan masa depanku tampak di sana, dalam genggaman tanganku. Mengapa kau perlihatkan padaku? Kau akan segera pergi. Kau telah bersama kami selama musim dingin, belajar dan berlatih untuk memenuhi amanat terakhir Shigeru. Aku ingin kau tahu apa yang Shigeru lihat untuk mengingatkan bahwa tujuan Shigeru adalah keadilan, sehingga tujuanmu juga harus sama. Aku tidak akan melupakannya, aku berjanji. Aku membungkuk hormat pada bulu burung itu, memegangnya hati-hati dengan dua tangan, dan mengembalikannya ke tangan kepala biara. Dia mengambilnya, memberi hormat, lalu memasukkannya lagi ke dalam kotak kecil tempat dia mengambilnya. Aku diam, mengingat-ingat semua yang telah Shigeru lakukan untukku, dan betapa banyak hal yang kubutuhkan untuk mewujudkan cita-citanya. Ichiro pernah mengatakan tentang burung Hou saat dia mengajarkan cara menulis namaku, akhirnya aku berkata. Ketika bertemu dengannya di Hagi setahun lalu, dia menyarankan agar aku menunggunya di sini, namun aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami harus ke Maruyama minggu ini juga. Aku mencemaskan guruku yang telah renta. Aku tahu kedua paman Shigeru sedang mencoba merebut rumah dan tanahku di Hagi, tapi Ichiro terus bersikeras menolaknya. Aku belum tahu kalau Ichiro sudah mati. Aku mendengar berita kematiannya pada keesokan harinya. Saat aku sedang berbicara dengan Amano di halaman biara, aku mendengar sesuatu dari kejauhan di bawah bukit, teriakan kemarahan, derap kuda berlarian. Suara kuda-kuda mendaki lereng yang curam sungguh tidak terduga dan mengejutkan.
Belum pernah ada yang ke biara ini dengan berkuda. Jika tidak berjalan kaki atau, jika tidak kuat atau bagi orang yang sudah renta, mereka akan ditandu oleh kuli angkut barang berbadan kuat. Saat Amano mendengar, aku sudah berlari ke gerbang biara sambil memanggil penjaga. Dengan sigap, mereka menutup gerbang dan memasang penghalang. Matsuda berjalan dengan cepat melintasi halaman. Dia tidak memakai baju zirah, tapi pedang terselip di pinggang. Belum sempat kami bicara, terdengar penjaga berteriak dari pos jaga. Siapa yang berani menunggang kuda kemari? Turun dari tungganganmu dan mendekatlah dengan hormat. Itu suara Kubo Makoto yang kini sudah menjadi sahabat karibku. Aku berlari ke benteng kayu dan memanjat tangga ke pos jaga. Makoto memberi isyarat ke lubang pengintai. Melalui celah lubang kayu, dapat kulihat 4 orang berkuda. Setelah memaksa kuda mendaki bukit, sekarang mereka menyentak kuda tunggangannya untuk berhenti. Mereka bersenjata lengkap, dan hiasan bulu lambang otori terlihat jelas di topi baja mereka. Sesaat, aku mengira mereka utusan Ichiro. Kemudian, pandanganku tertuju pada keranjang anyam yang diikat di salah satu pelana. Hatiku langsung membeku. Aku dapat menduga isi keranjang itu, hanya saja terlalu mudah. Kuda-kuda mengangkat kaki depannya dan melompat-lompat, bukan hanya karena dipaksa berjalan cepat, tapi juga karena ketakutan. 2 kuda berdarah di bagian belakang. Segerombolan orang yang marah dengan bersenjatakan cangkul dan arit berhamburan dari jalan setapak yang sempit. Aku mengenali beberapa orang di antaranya sebagai petani dari desa terdekat. Prajurit otori yang paling belakang berusaha mengusir dengan cara mengayun-ayunkan pedang, sehingga para petani agak mundur tapi tak berpencar, tetap mempertahankan sikap mengancam dengan membentuk setengah lingkaran. Pimpinan penunggang kuda memandang jijik pada para petani, lalu berteriak ke gerbang dengan lantang. Aku Fuwa-dosan dari klan Otori, dari Hagi. Aku membawa pesan dari tuanku Soichi dan Masahiro untuk orang yang menyebut dirinya Otori Takeo. Makoto menjawab, jika memang berniat baik, turunlah dari kuda dan tinggalkan pedang kalian. Gerbang akan kami buka. Aku tahu pesan apa yang mereka bawa. Amarahku memuncak. Tak perlu, jawab Fuwa sambil mencemooh. Pesan kami tidak panjang. Katakan pada orang yang dipanggil Takeo itu kalau Otori tidak mengakui tuntutannya dan inilah yang akan mereka lakukan padanya dan pada siapapun yang mengikutinya. Laki-laki yang ada di sampingnya menaruh tali kekang di leher kuda dan membuka keranjang tadi. Dari dalam keranjang, dia mengambil sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Dengan memegang kuncir rambut paling atas, dia mengayunkan dan melempar kepala Ichiro melewati tembok hingga masuk ke halaman biara. Suara gedebuk terdengar bersamaan dengan jatuhnya benda itu di rumput yang ada di taman. Aku menarik pedang, jatuh, dari sabuk. Buka gerbang, teriakku, akan kuhadapi mereka. Aku lompat menuruni anak tangga, Makoto ada di belakangku. Saat gerbang terbuka, para prajurit Otori memutar balik kudanya dan mengarahkan kuda mereka ke arah kerumunan orang yang berdiri bagai benteng di sekeliling mereka. Para prajurit Otori menghunus pedang dan menebas ke sana kemari. Aku menduga mereka mengira para petani tidak akan berani menyerang. Aku pun menjadi heran dengan apa yang terjadi. Alih-alih berpencar, mereka malah menghempaskan diri ke arah kuda-kuda itu. 2 petani tewas seketika, terbelah oleh pedang prajurit, tapi kemudian kuda pertama terjatuh bersama penunggangnya. Dan yang lainnya bernasib serupa. Mereka tidak sempat menggunakan keahlian bertarung dengan pedang, mereka semua dipaksa turun dari kuda untuk dipukuli sampai mati seperti anjing. Aku dan Makoto berusaha mengendalikan kerumunan dan menghalau mereka dari mayat para prajurit itu. Kami hanya bisa membuat para petani tenang dengan cara memenggal kepala prajurit yang sudah mati dan mempertontonkannya di gerbang biara. Setelah pasukan yang sukar dikendalikan ini mencaci maki dan menghina ke arah kepala-kepala itu, mereka lalu kembali menuruni bukit sambil berteriak dengan lantang bahwa jika ada yang berani mendekati biara dan menghina Lord Otori Takeo, malaikat Yamagata, maka orang-orang itu akan diperlakukan dengan cara yang sama. Makoto gemetar karena marah dan luapan emosi lain yang ingin dia katakan padaku, tapi saat itu aku tidak ingin membicarakannya. Aku kembali masuk ke dalam tembok biara. Kaede sudah membawa kain putih dan air di mangkuk kayu. Dia sedang berlutut di tanah, di bawah pohon ceri, dan dengan tenang dia membersihkan kepala Ichiro. Kulitnya biru keabu-abuan, matanya separuh terpejam, lehernya tidak ditebas 1 kali, namun beberapa kali. Kaede memegang kepala itu dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang, seakan sedang memegang benda yang sangat indah dan berharga. Aku berlutut di sampingnya,
menjulurkan tangan dan menyentuh rambut mendiang guruku yang sudah mulai beruban. Wajahnya tak bernyawa terlihat lebih muda dibanding saat terakhir aku melihatnya di Hagi. Saat itu, wajahnya tampak penuh berduka, tapi masih tetap menunjukkan kasih sayang kepadaku. "Siapa dia?" tanya Kaede. "Ichiro. Dia guruku, juga guru Shigeru." Hatiku terlalu sedih untuk bicara lebih banyak. Aku berkedip agar air mataku tidak menetes. Aku terkenang saat terakhir kali bertemu dengannya. Aku berharap bisa mengatakan lebih banyak padanya, mengatakan betapa aku sangat berterima kasih dan sangat menghormatinya. Aku ingin tahu bagaimana dia menemui ajal, apakah maut menjemputnya dengan cara yang memalukan dan sangat menderita. Ingin sekali aku melihat matanya terbuka, dan bibir pucatnya bicara. Betapa orang yang sudah mati tidak dapat kembali lagi, juga betapa mereka benar-benar pergi meninggalkan kita. Bahkan ketika arwah mereka kembali, mereka tidak mengatakan bagaimana mereka menemui ajal. Aku lahir dan besar di lingkungan kaum Hiden yang memiliki keyakinan bahwa hanya orang yang mematuhi perintah Tuhan rahasia yang bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Sedangkan yang lainnya akan dilahap api neraka. Aku tak tahu apakah Shigeru penganut kepercayaan ini. Dia tahu semua ajaran Hiden dan memanjatkan doa ajaran ini saat ajal menjemputnya, bersamaan dengan menyebut sang pencerah. Ichiro, penasihat dan pengurus rumahnya, tidak pernah memperlihatkan sikap seperti itu, bahkan sikapnya bertentangan dengan sikap Shigeru. Ichiro sejak awal curiga kalau Shigeru menyelamatkan aku saat kaum Hiden dibantai oleh Iida Sadamu, dan dia mengawasiku seperti burung kormoran mencari tahu segala sesuatu untuk dapat mengungkap rahasiaku. Aku tak lagi mengikuti ajaran masa kecilku, dan aku tidak percaya kalau orang dengan integritas dan kesetiaan seperti Ichiro akan masuk neraka. Hatiku sakit melihat ketidakadilan yang dialami Ichiro, dan aku sadar kalau kini ada satu kematian lagi yang harus aku balaskan dendamnya. "Mereka harus membayarnya dengan nyawa," kata Kaede. "Mengapa harus membunuh orang yang sudah renta lalu bersusah payah membawa kepalanya padamu?" Dia membersihkan bercak darah yang terakhir dan membungkus kepala itu dengan sehelai kain putih. "Kurasa pemimpin Otori ingin memancingku keluar," jawabku. "Mereka tidak ingin menyerang Terayama karena mereka akan berhadapan dengan Arai. Mereka pasti ingin memancingku keluar sampai ke perbatasan dan bertemu denganku di sana. Aku ingin sekali bertemu mereka untuk memberi hukuman atas perlakuan mereka." Kematian prajurit Otori untuk sementara ini agak meredakan amarahku, walau kemarahan masih membara di hatiku. Meskipun begitu, aku harus bersabar. Strategi pertamaku yaitu pergi ke Maruyama dan membangun kekuatan di sana. Tidak ada yang dapat mengubah keputusanku itu. Aku membungkuk sampai dahiku menyentuh rumput, memberi penghormatan yang terakhir dan mengucapkan selamat tinggal pada guruku. Manami datang dari ruang tamu dan berlutut agak jauh di belakang kami. "Saya membawa kotaknya, Lady," bisiknya. "Berikan padaku," jawab Kaede. Kotak kecil itu terbuat dari anyaman ranting pohon willow dan helaian kulit hewan yang berwarna merah. Dia mengambil dan membuka kotak itu. Aroma kayu gaharu keluar dari dalam kotak. Kaede menaruh bungkusan kain putih tadi ke dalamnya dan mengatur gaharu di sekeliling bungkusan. Setelah menutup kotak itu, kami bertiga lalu membungkuk untuk memberi hormat lagi. Burung warbler menyenandungkan lagu musim semi dan burung tekukur membalasnya dalam lebatnya hutan. Inilah kicauan burung pertama yang ku dengar tahun ini. Kami mengadakan upacara pemakaman keesokan harinya dan menguburkan kepala Ichiro di sisi makam Shigeru. Aku mengatur agar dibuatkan batu nisan. Aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Chiyo dan pengurus rumah lainnya di Hagi. Aku tersiksa saat membayangkan rumah itu sudah tidak ada lagi. Kalau rumah itu sudah habis terbakar, ruang minum teh, ruang atas tempat kami sering duduk sambil memandang taman, Nightingale Floor telah musnah, nyanyian lantai itu bungkam untuk selamanya. Ingin rasanya aku berlari ke Hagi untuk menuntut warisanku sebelum semuanya diambil, tapi aku tahu itu yang diinginkan para pemimpin Otori. 5 orang petani tewas dan 2 lainnya tak tertolong karena terluka parah. Kami makamkan mereka di pemakaman biara. 2 kuda terluka parah sehingga terpaksa dibunuh, tapi 2 lainnya tak terluka. Aku menyukai salah satunya, kuda jantan hitam gagah yang mengingatkanku pada kuda Shigeru, Kyu. Mungkin kuda ini berasal dari keturunan yang sama. Atas desakan Makoto, kami juga memakamkan prajurit Otori dengan upacara lengkap, berdoa agar arwah mereka yang marah karena mati secara tercela tidak akan gentayangan menghantui kami. Malam itu, kepala biara datang ke ruang tamu dan kami berbincang-bincang hingga larut malam.
Makoto dan Miyoshi Kahei, temanku sewaktu di Hagi, juga hadir di situ. Adik laki-laki Kahei, Gemba, telah diutus ke Maruyama untuk menyampaikan pesan pada kepala pengawal, Sugita Haruki, tentang keberangkatan kami yang tak lama lagi. Pada musim dingin lalu, Sugita telah meyakinkan dukungannya pada Kaede. Kaede tidak hadir bersama kami. Untuk berbagai macam alasan, dia dan Makoto merasa tidak nyaman jika berada dalam satu ruangan, dan sedapat mungkin Kaede berusaha menghindar. Namun sebelumnya aku meminta Kaede duduk di balik pintu agar dia dapat mendengar perbincangan kami. Aku ingin tahu pendapatnya. Setelah menikah, aku bisa bicara apa saja dengannya dan belum pernah aku begitu leluasa berbicara dengan orang lain. Sudah cukup lama aku diam, sepertinya kini aku dapat selalu bertukar pikiran dengannya. Aku mengandalkan penilaian dan kearifannya. Jadi sekarang kau sedang berperang, kata kepala biara, dan pasukanmu baru saja menyelesaikan pertempuran kecilnya yang pertama. Hampir seperti pasukan, ujar Makoto. Segerombolan petani, apa hukuman untuk mereka? Apa maksudmu? Aku balik bertanya. Petani tidak seharusnya membunuh prajurit, jawab Makoto. Bila orang lain yang dalam posisimu sekarang, para petani itu akan dihukum. Mereka akan disalib, direbus atau dikuliti hidup-hidup. Mereka akan diperlakukan seperti itu bila tertangkap oleh prajurit Otori, mulut Kahei Komat Kamit sambil bersungut-sungut. Mereka bertarung demi diriku, jawabku. Menurutku, sudah sepantasnya para prajurit itu mati dengan cara yang memalukan, meskipun aku menyesal karena bukan aku yang membunuh mereka. Aku tidak akan hukum mereka. Aku lebih memikirkan cara untuk melindungi mereka. Kau telah melepaskan raksasa dari sarangnya, ujar Makoto. Berharap saja kau bisa mengendalikan mereka. Kepala biara tersenyum sambil mengangkat cawan sake. Selama musim dingin, dia telah mengajariku tentang keadilan dan strategi perang. Setelah mendengar rencanaku untuk merebut Yamagata serta tindakan lainnya, dia mengerti perasaanku tentang para petani itu. Otori hendak memancingku keluar, kataku padanya, seperti yang kukatakan pada Kaede. Ya, jangan sampai kau terpancing, balasnya. Memang insting pertamamu adalah balas dendam, namun jika kau bisa mengalahkan pasukan mereka di perbatasan, mereka akan mundur ke Hagi. Pengepungan yang lama bisa sangat berbahaya. Kota itu jelas tidak mudah dikalahkan, dan cepat atau lambat kau akan menghadapi kekuatan Arai di belakangmu. Aku telah membuat Arai Daichi marah karena menghilang bersama kelompok Tribe tahun lalu, dan kini pernikahanku dengan Kaede membuatnya lebih gusar lagi. Pasukannya banyak, dan aku tak ingin menghadapinya sebelum aku memperkuat pasukanku. Berarti kita harus ke Maruyama lebih dulu, seperti rencana semula. Tapi jika aku meninggalkan biara tanpa perlindungan, kau dan penduduk sekitar sini mungkin akan diserbu Otori. Kami bisa menampung banyak orang di balik tembok biara ini, kata kepala biara. Kami mempunyai cukup persenjataan dan persediaan makanan bila diserang Otori. Tapi kurasa mereka tidak akan melakukannya. Arai dan sekutunya tidak akan melepas Yamagata begitu saja dan banyak orang di kalangan Otori enggan menghancurkan tempat ini karena dianggap suci. Lagi pula, mereka lebih memikirkan cara untuk menangkapmu. Setelah berhenti sebentar, dia meneruskan, kau tak dapat memulai perang tanpa berkorban. Banyak orang akan mati dalam peperangan yang kau hadapi, dan jika kau kalah, banyak di antara mereka, termasuk kau sendiri, dibunuh dengan cara yang sangat menyedihkan. Otori tidak mengakui pengangkatanmu, mereka tidak tahu asal-usul leluhurmu, mereka hanya tahu kalau kau adalah anak angkat, bukan asli dari golongan mereka. Kau tidak dapat menahan tindakanmu karena nantinya bisa jatuh banyak korban. Para petani itu juga mengerti akan hal ini. 7 orang dari mereka menemui ajal hari ini, namun mereka tidak bersedih. Mereka justru merayakan kemenangan atas orang-orang yang telah menghinamu. Aku tahu itu, kataku seraya memandang sekilas pada Makoto. Aku dapat melihat ketidaksetujuannya. Kemudian, aku menyadari kelemahanku sebagai pemimpin. Aku takut Makoto dan Kahei yang besar dalam tradisi ksatria akan memandang rendah diriku. Kami bergabung denganmu tanpa paksaan, Takeo, lanjut kepala biara, semua itu kami lakukan karena kesetiaan kami pada Shigeru dan juga karena kami yakin tujuanmu memang benar. Aku mengangguk saat menerima sumpah Makoto bahwa dia tak akan pernah bicara dengan nada seperti itu lagi padaku. Kita akan ke Maruyama 2 hari lagi. Makoto akan ikut denganmu, ujar kepala biara. Kau tahu, dia telah memutuskan untuk membantu perjuanganmu. Bibir Makoto agak berkerut ketika dia mengangguk setuju. Setelah itu, sekitar paruh kedua waktu tikus, ketika hendak berbaring di samping Kaede,
aku mendengar ada suara-suara di luar. Lalu, terdengar Manami memanggil kami dengan pelan dan mengatakan ada pesan dari pos jaga. Kami menawan seseorang, kata biarawan muda yang bertugas jaga ketika aku menemuinya. Dia sedang mengendap-endap di luar gerbang. Ketika kami hendak membunuhnya, dia menyebut namamu dan mengatakan kalau dia adalah pelayanmu. Aku akan bicara dengannya, kataku sambil mengambil jato, meskipun aku menduga orang itu mungkin saja Joan, si gelandangan. Aku sudah mengatakan kalau aku akan memanggilnya di musim semi ini dan dia harus menunggu sampai ada kabar dariku. Tapi tindakannya tidak bisa ditebak, dia biasa bertindak sesuai dengan apa yang dia sebut suara Tuhan rahasia. Malam itu, udara terasa hangat, hawanya sudah membawa kelembaban musim panas. Dari pohon cedar terdengar jeritan burung hantu. Joan berlutut di tanah bagian dalam gerbang dengan tangan terikat ke belakang dan sekujur tubuhnya dililit tali. Wajahnya kotor dan berdarah, rambutnya kusut. Bibirnya bergerak-gerak, berdoa tanpa bersuara. Dua orang biarawan mengawasi dari jarak yang dianggap aman, di wajah mereka terlukis rasa puas. Ketika aku menyebut namanya, Joan pun membuka mata. Aku melihat kelegaan di wajahnya. Saat mencoba bergerak masih dari posisi berlutut, dia terjerembab, tidak menahan tubuh karena tangannya terikat. Wajahnya menyentuh kotoran. Lepaskan ikatannya, kataku. Salah seorang biarawan berkata, dia gelandangan. Sebaiknya kita jangan menyentuhnya. Lalu siapa yang mengikatnya? Saat itu kami belum tahu, ujar yang satunya. Kalian bisa membersihkan diri nanti. Orang ini telah menyelamatkan aku. Lepaskan ikatannya. Dengan enggan, mereka mendekati Joan, mengangkat, dan melonggarkan tali ikatannya. Dia merangkak maju dan menyembah di kakiku. Bangunlah Joan, kataku. Mengapa kau kemari? Sudah kukatakan kalau kau boleh datang bila ku panggil. Beruntung kau tidak dibunuh, muncul tanpa memberitahu, tanpa izin. Terakhir kali bertemu dengannya, pakaianku hampir sama lusuhnya seperti pakaiannya, menjadi buronan, lelah dan kelaparan. Kini, aku sadar akan jubah yang kupakai, rambutku yang bergaya ksatria, dan pedang di pinggang. Aku sadar kalau para biarawan kaget melihatku berbicara dengan seorang gelandangan. Sebagian dari diriku tergoda untuk mengusirnya, menyangkal kalau ada hubungan di antara kami, sekaligus membuangnya keluar dari hidupku. Jika aku memberi perintah, penjaga akan langsung membunuhnya tanpa berpikir dua kali. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Dia telah menolongku, juga karena ikatan yang ada di antara kami yang lahir sebagai kaum Hiden. Aku harus memperlakukan dia sebagai manusia, bukan sebagai gelandangan. Tidak ada yang bisa membunuhku sampai Tuhan rahasia memanggilku, ujarnya sambil berkomat kamit, mengangkat pandangannya dan melihatku. Sampai saat itu tiba, hidupku adalah milikmu. Meskipun hanya ada sedikit penerangan di tempat kami berdiri, hanya lampu yang dibawa biarawan dari pos jaga, tapi aku bisa melihat mata Joan yang membara. Aku bertanya-tanya pada diriku, seperti yang sering kurasakan, jangan-jangan dia bukan manusia tapi makhluk dari dunia lain. Apa yang kau inginkan? Tanyaku. Ada yang ingin ku sampaikan. Sangat penting, Anda akan senang dengan kedatanganku ini. Para biarawan telah menjauh agar tak terkena polusi, tapi masih cukup dekat untuk dapat mendengar pembicaraan kami. Aku harus bicara dengan orang ini, kataku. Di mana kami bisa bicara dengan tenang? Mereka saling memandang dengan raut wajah cemas, kemudian biarawan yang lebih tua menyarankan, mungkin bisa di paviliun, di taman? Kalian tidak perlu ikut. Kami harus menjagamu, Lord Otori, ujar biarawan yang lebih muda. Orang ini tidak berbahaya, tinggalkan kami. Tapi suruh Manami membawakan air, makanan dan teh. Mereka membungkuk hormat lalu pergi. Saat kami menyeberangi tanah lapang, mereka mulai berbisik-bisik. Aku mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Aku menghela napas. Ikut denganku, kataku pada Joan. Dia berjalan terpincang-pincang di belakangku ke arah paviliun yang ada di taman, tidak jauh dari kolam besar. Permukaan kolam memantulkan cahaya bintang dan sesekali ikan melompat, berkecipak mencipratkan air. Agak jauh dari kolam, samar-samar terlihat batu nisan berwarna putih keabu-abuan. Suara burung hantu terdengar lagi, kali ini terdengar lebih dekat. Tuhan menyuruhku datang kepadamu, ujarnya saat kami duduk di lantai kayu paviliun. Mestinya kau jangan terlalu terbuka jika bicara tentang Tuhan, aku mencelanya. Kau sedang berada di biara. Para biarawan tidak menyukai kaum Hiden. Kau ada di sini, gumamnya. Kaulah harapan kami. Aku hanyalah satu orang.
Aku tidak bisa melindungi kalian semua. Setelah diam sejenak, dia berkata, Tuhan rahasia selalu mengingatmu, meskipun kau telah melupakannya. Aku tidak ingin mendengar pesan semacam ini. Apa yang ingin kau sampaikan? Tanyaku tidak sabar. Ketika para pembakar arang mengembalikan dewa mereka ke gunung, aku bertemu mereka di jalan. Mereka mengatakan pasukan Otori telah keluar, mengawasi setiap jalan di sekitar Terayama dan Yamagata. Aku ke sana untuk membuktikan kebenarannya. Mereka akan menyergap begitu kau keluar dari sini. Kalau ingin keluar, kau harus hadapi mereka sebelum bisa lewat. Matanya terpaku ke arahku, memperhatikan reaksiku. Aku mengutuk diriku karena berdiam terlalu lama di biara ini. Selama ini, aku mengandalkan kecepatan dan kejutan. Seharusnya aku sudah pergi beberapa hari lalu. Aku menunda perjalanan karena menunggu Ichiro. Sebelum menikah, aku sering keluar malam untuk memeriksa situasi di sekitar biara. Tapi sejak menikah, aku tak tahan berpisah dari KED. Aku terjebak dalam kebimbangan dan menjadi kurang waspada. Menurutmu, ada berapa jumlah pasukannya? 5 atau 6.000, jawabnya. Pasukanku tidak sampai 1.000, jadi kau harus melewati gunung. Seperti yang kau lakukan saat musim dingin. Ada jalan ke arah barat. Jalan itu tidak diawasi karena masih tertutup salju. Otakku berpikir cepat. Aku tahu jalan yang dimaksud. Di jalan itulah aku bertemu Makoto saat aku hendak ke biara ini. Aku memikirkan pasukan, kuda dan lembu yang aku miliki. Lembu tak akan bisa melewatinya, tapi pasukan dan kuda mungkin bisa. Aku harus menyuruh mereka berangkat malam ini, bila mungkin, agar Otori berpikir kami masih di biara. Aku harus bergerak secepat mungkin, segera setelah berkonsultasi dengan kepala biara. Pikiranku disela oleh kedatangan Manami dan seorang pelayan laki-laki. Pelayan laki-laki itu membawa sebaskom air. Manami membawa nampan yang berisi semangkuk nasi, sayuran, dan 2 cangkir teh. Manami meletakkan nampan di lantai, menatap Joan dengan kaget dan sangat tidak senang, seakan gelandangan ini orang jahat. Reaksi pelayan laki-laki itu pun sama. Sejenak, aku berpikir apakah berbahaya bagiku terlihat sedang berbicara dengan gelandangan. Aku menyuruh mereka meninggalkan kami dan mereka pergi dengan cepat. Setelah membasuh tangan dan wajahnya, Joan lalu menyatukan kedua tangan untuk mengucapkan doa pertama kaum Hiden. Tanpa sadar, aku mengikuti kata-kata yang tidak asing lagi itu, perasaan terganggu menyelimuti diriku. Sekali lagi, dia telah mempertaruhkan nyawa demi membawa kabar penting ini padaku. Ketika dia selesai makan, aku berkata, sebaiknya kau pergi. Tempat tinggalmu jauh dari sini. Dia tidak menjawab, tetap duduk, kepalanya sedikit menoleh dengan posisi mendengarkan, dan sekarang aku sudah terbiasa dengan gerakannya. Tidak, dia menjawab, aku harus ikut denganmu. Itu tidak mungkin, aku tak ingin kau ikut denganku. Tuhan menginginkannya, ujarnya. Tak ada yang dapat kukatakan padanya bila masalahnya sudah menyangkut Tuhan. Jika aku bunuh atau penjarakan dia, itu sama seperti air susu dibalas dengan air tuba. Baiklah, kataku, tapi kau tak bisa tinggal di biara. Tidak, jawabnya dengan patuh, aku harus menjemput yang lainnya. Yang lainnya siapa, Joan? Kami semua, mereka yang ikut denganku. Kau pernah bertemu sebagian dari mereka. Aku pernah bertemu mereka di tempat penyamakan kulit di tepi sungai, dan aku tak akan lupa tatapan mereka kepadaku. Aku tahu mereka mengharapkan keadilan dan perlindungan dariku. Aku teringat pada bulu burung itu, keadilan yang Shigeru inginkan. Aku harus mewujudkannya demi kenanganku padanya dan juga demi mereka yang masih hidup. Joan mengatupkan kedua tangannya lagi dan mengucapkan doa rasa terima kasih atas makanannya. Seekor ikan melompat dalam kesunyian. Berapa jumlah orangmu? Tanyaku. Sekitar 30 orang. Kini mereka bersembunyi di gunung. Mereka sudah menyeberangi perbatasan secara sendiri-sendiri atau berdua selama beberapa minggu terakhir. Bukankah perbatasan dijaga? Terjadi bentrokan antara pasukan Otori dan Arai. Saat ini, situasinya tak ada yang menang. Semua perbatasan telah dibuka. Otori sudah memperjelas kalau mereka tidak akan menyerang Arai maupun merebut Yamagata. Mereka hanya ingin menghancurkanmu. Sepertinya itu menjadi misi semua orang. Apakah penduduk mendukung mereka? Tanyaku. Tentu saja tidak, katanya dengan nada tidak sabar. Kau tahu mereka mendukung siapa? Malaikat Yamagata. Begitu pula kami. Untuk apa lagi kami di sini? Aku tak yakin kalau aku ingin dukungan mereka, tapi tak bisa disangkal kalau aku terkesan dengan keberanian mereka. Terima kasih, jawabku. Dia menyeringai,
Tampak giginya yang ompong, mengingatkanku pada siksaan yang dia alami karena diriku. Kita akan bertemu di balik gunung. Kau akan membutuhkan, lihat saja nanti. Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 2. Aku menyuruh penjaga membukakan gerbang dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Aku memperhatikan badannya yang kurus dan bongkok saat dia berlari dengan tergesa-gesa hingga akhirnya menghilang dalam kegelapan. Dari hutan terdengar jeritan rubah betina, suaranya terdengar seperti hantu yang tersiksa. Aku merinding, Joan seperti dibimbing dan dibantu kekuatan gaib. Meskipun aku tidak mempercayai hal semacam itu, aku tetap merasa takut pada kekuatan itu seperti anak-anak yang percaya tahayul. Aku kembali ke rumah tamu, kulitku terasa mengkerut. Meskipun malam sudah larut, aku membuka baju dan menyuruh Manami membawanya untuk dicuci, kemudian aku ke rumah mandi. Dia menggosok tubuhku dan aku berendam di air hangat. Setelah memakai baju bersih, aku menyuruh pelayan memanggil Kahei dan menemui kepala biara untuk mengetahui apakah kami bisa bicara dengannya. Saat itu, paruh pertama waktu lembu. Aku bertemu Kahei di gang, mengatakan padanya dengan singkat apa yang aku dengar dari Joan. Lalu, aku dan dia pergi ke ruang kepala biara. Aku menyuruh pelayan memanggil Makoto dari biara tempat dia berjaga sepanjang malam. Kami memutuskan untuk memberangkatkan pasukan secepat mungkin, kecuali sekelompok pasukan berkuda yang akan tetap berada di Terayama selama 1 hari. Mereka akan bertindak sebagai pasukan garda belakang. Kahei dan Makoto segera pergi ke desa di kaki bukit untuk membangunkan Amano dan pasukannya agar segera menyiapkan makanan dan peralatan. Kepala biara memerintahkan para pelayan untuk memberitahu para biarawan, karena enggan membunyikan genta pada waktu yang sedemikian larut, khawatir justru akan memberikan peringatan pada mata-mata. Aku pergi menemui Kaede. Dia sedang menungguku dengan pakaian tidur, rambutnya yang panjang tergerai di punggung seperti lapisan kedua bajunya. Rambutnya yang hitam kontras dengan gaunnya yang berwarna gading dan kulitnya yang putih. Setiap memandangnya, aku selalu kagum. Apapun yang terjadi pada kami, aku tak akan melupakan musim semi yang pernah kami lewati bersama. Hidupku sepertinya dipenuhi berkah yang tak layak kudapat, dan Kaede adalah yang terbaik dari semuanya. Kata Manami, ada gelandangan datang dan kau berbicara dengannya. Nada suaranya sama kagetnya dengan suara Manami tadi. Ya, dia bernama Joan. Aku bertemu dengannya di Yamagata. Aku melepas pakaian, menggantinya dengan baju tidur, dan duduk berhadapan dengannya. Lutut kami saling berhadapan. Pandangan matanya mencari-cari di wajahku. Kau nampak sangat lelah. Kemari dan berbaringlah. Ya, kita harus beristirahat dan tidur. Kita akan pergi tepat saat matahari terbit. Otori sudah mengepung biara, kita akan pergi melintasi gunung. Gelandangan itu yang memberi kabar ini padamu? Dia mempertaruhkan nyawa untuk melakukan itu. Mengapa? Bagaimana kau bisa mengenalnya? Kau ingat ketika kita kemari dengan Lord Shigeru? Tanyaku. Kaede tersenyum. Aku tak akan lupa. Malam ketika aku memanjat masuk ke kastil dan mengakhiri penderitaan para tawanan yang digantung di dinding. Mereka adalah kaum Hiden, kau pernah mendengar tentang mereka? Kaede mengangguk. Shizuka pernah bercerita sedikit padaku. Noguchi juga menyiksa mereka dengan cara yang sama. Salah seorang yang kubunuh adalah kakak Joan. Dia melihatku ketika aku keluar dari parit yang mengelilingi kastil dan berpikir kalau aku seorang malaikat. Malaikat Yamagata, ujar Kaede pelan. Malam itu, ketika kita kembali, seluruh kota membicarakannya. Setelah kejadian itu kami bertemu lagi. Sepertinya takdir kami saling terkait. Tahun lalu dia membantuku untuk bisa sampai ke sini. Kalau tidak ada dia, mungkin aku sudah mati di tengah salju. Di perjalanan, dia mengajakku menemui perempuan suci yang mengatakan beberapa hal tentang hidupku. Belum pernah aku menceritakan isi ramalan itu pada siapapun, bahkan pada Makoto, tapi sekarang aku ingin mengatakannya pada Kaede. Aku berbisik padanya, kalau dalam tubuhku mengalir 3 darah yang berbeda, aku dilahirkan di kalangan kaum Hiden namun hidupku tidak lagi menjadi milikku sendiri, kalau aku ditakdirkan untuk berkuasa dalam kedamaian dari laut ke laut, ketika bumi memberikan apa yang diinginkan surga. Aku mengulang kata-kata ini terus-menerus pada diriku sendiri, dan kadang aku percaya, tapi kadang tidak. Aku katakan padanya kalau 5 pertempuran akan membawa kami pada kedamaian, 4 kali kemenangan dan 1 kali kalah, tapi aku tidak mengatakan ramalan tentang anak laki-lakiku, kalau aku akan mati di tangannya. Kurasa itu akan menjadi beban yang terlalu berat bagi Kaede, dan aku pun tak ingin mengatakan satu rahasia lagi,
kalau Putri Muto Kenji, Yuki, sedang mengandung anakku. Kau lahir di kalangan kaum Hiden? Dia bertanya dengan hati-hati. Tapi Tribe mengakuimu karena aliran darah ayahmu. Shizuka pernah menjelaskan itu padaku. Muto Kenji yang memberitahu kalau ayahku adalah Kikuta, dari Tribe, ketika pertama kali dia ke rumah Lord Shigeru. Dia tak tahu kalau ayahku juga separuh Otori. Aku telah memperlihatkan catatan yang menguatkan hal ini pada Kaede. Ayah Shigeru, Otori Shigemori, adalah kakekku. Dan ibumu? Kaede bertanya pelan. Bila kau mau mengatakannya, ibuku orang Hiden. Aku besar di tengah-tengah mereka. Keluargaku di desa Mino dibantai oleh pasukan Iida dan aku juga pasti sudah mati bila tak diselamatkan Shigeru. Aku berhenti sebentar, kemudian berkata, aku punya 2 adik perempuan. Kurasa mereka juga telah dibunuh. Saat itu, usia mereka 9 dan 7 tahun. Mengerikan sekali, ujar Kaede. Aku selalu mencemaskan adik-adikku. Kuharap kita bisa memanggil mereka saat kita sampai di Maruyama. Kuharap saat ini mereka aman. Aku terdiam, memikirkan rumahku di Mino, tempat kami semua merasa sangat aman. Sungguh aneh perjalanan hidupmu, lanjut Kaede. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa kau menyembunyikan segalanya. Aku seakan-akan melihatmu lari ke tempat yang gelap. Aku ingin mengikutimu ke sana. Aku ingin tahu semua tentang dirimu. Nanti akan kukatakan semuanya padamu. Tapi sekarang berbaring dan istirahatlah. Kaede menarik selimut dan kami berbaring di matras. Aku merangkulnya, melonggarkan baju tidur kami agar dapat kurasakan kulitnya di kulitku. Dia menyuruh Manami mematikan lampu. Bau asap dan minyak berkeliaran di dalam ruangan saat langkah kaki Manami menjauh. Kini, aku telah mengenal semua suara di biara pada malam hari, langkah kaki para biarawan yang bangun di tengah kegelapan untuk pergi berdoa, lantunan doa, dan bunyi lonceng yang tiba-tiba. Tapi malam ini, irama yang teratur dan harmonis itu terganggu oleh suara orang berlalu lalang sepanjang malam. Aku gelisah, merasa seharusnya aku turut dalam persiapan itu, tapi aku enggan meninggalkan Kaede. Dia berbisik, ke orang Hiden? Aku besar dalam beberapa keyakinan, tapi kebanyakan aku tidak mempercayainya lagi. Saat mengatakan itu, tenggorokanku terasa gatal, seakan aku menghirup angin dingin. Benarkah aku tak lagi mempercayai ajaran orang tuaku, ajaran yang mereka pertahankan sampai mati? Kabarnya Iida menghukum Lord Shigeru dan juga Lady Maruyama karena dia menuduh mereka termasuk golongan Hiden, gumam Kaede. Shigeru tidak pernah mengatakannya padaku. Dia tahu doa mereka, dan mengucapkan doa orang Hiden sebelum dia mati. Namun kata-kata terakhirnya hanya menyebut sang pencerah. Hingga kini, aku berusaha melupakan peristiwa itu. Aku takut pada peristiwa yang penuh dengan kengerian dan kesedihan itu. Hari ini aku memikirkannya 2 kali, dan tiba-tiba, untuk pertama kalinya, aku bisa menyatukan ucapan sang peramal dan Shigeru. Semua adalah satu, kata sang peramal. Jadi, Shigeru juga mempercayainya. Aku bisa mendengar lagi tawa menakjubkan sang peramal dan aku seperti dapat melihat Shigeru tersenyum padaku. Aku merasakan sesuatu yang terpendam jauh di hatiku tiba-tiba keluar, sesuatu yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Sesaat, jantungku seperti berhenti berdetak karena heran. Dalam pikiranku yang hening, beberapa gambaran muncul secara bersamaan, ketenangan Shigeru saat menemui ajal, ulas asih sang peramal, rasa ingin tahu dan kecemasan yang kualami ketika pertama kali tiba di Terayama, serta bulu Houou dengan tepi yang berwarna merah di telapak tanganku. Aku melihat kebenaran yang ada di balik ajaran dan kepercayaan itu, melihat bagaimana manusia berusaha memperkeruh kemurnian hidup, melihat betapa menyedihkannya kita yang selalu diperbudak nafsu dan kematian. Ksatria tidak ada bedanya dengan gelandangan, biarawan, petani, dan bahkan kaisar. Sebutan apa yang dapat kuberikan pada kemurnian itu? Surga, Tuhan, takdir, atau dengan banyak sebutan seperti nama-nama arwah yang tidak terhingga banyaknya, yang dipercaya mendiami tanah ini? Mereka semua adalah wajah yang tidak berwajah, ekspresi yang tidak terungkapkan, bagian dari kebenaran namun tidak pernah menjadi kebenaran yang utuh. Dan Lady Maruyama? Tanya Kaede, kaget dengan lamanya aku diam. Kurasa dia sangat mempercayainya. Tapi aku tidak pernah membicarakan itu dengannya. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia menggambar tanda Hiden di tanganku. Tunjukkan padaku, bisik Kaede. Kurai tangannya lalu aku menggambarkan tanda itu di telapak tangannya. Apakah kaum Hiden berbahaya? Mengapa semua membenci mereka? Mereka tak berbahaya.
Mereka dilarang membunuh, jadi mereka tidak melawan. Mereka percaya kalau semua orang itu sama di mata Tuhan mereka, dan bahwa Tuhan mereka itu akan menghakimi semua orang setelah mati. Bangsawan seperti Ida membenci ajaran ini. Kebanyakan kaum ksatria juga begitu. Jika semua orang sama dan Tuhan mengawasi segalanya, tentunya salah bila memperlakukan orang dengan buruk. Dunia kita akan terbolak-balik jika semua orang berpikiran seperti kaum Hiden. Dan kau mempercayai ajaran itu? Aku tidak percaya ada Tuhan seperti itu, tapi aku percaya semua orang harus diperlakukan sama. Gelandangan, petani, kaum Hiden, semuanya harus dilindungi dari kekejaman dan keserakahan kaum ksatria. Dan aku ingin memanfaatkan siapapun yang siap membantuku, tidak peduli apakah mereka petani atau gelandangan. Aku akan ajak mereka bergabung dengan pasukanku. Kaede tak menjawab. Aku membayangkan kalau pemikiran seperti ini terdengar aneh dan menjijikkan baginya. Mungkin aku tidak mempercayai lagi Tuhan kaum Hiden, tapi aku tak bisa menyangkal kalau ajaran mereka telah membentuk diriku. Aku memikirkan tindakan para petani yang melawan prajurit otori di gerbang biara. Aku menyetujui tindakan mereka karena aku memandang mereka sama denganku, namun Makoto kaget dan gusar. Apakah dia benar? Apakah aku telah membebaskan raksasa yang tak akan dapat aku kendalikan? Kaede berkata pelan, apakah kaum Hiden percaya kalau perempuan sama derajatnya dengan laki-laki? Di mata Tuhan mereka, semua sama. Biasanya seorang rahib adalah laki-laki, tapi jika tidak ada laki-laki dewasa, perempuan yang lebih tua pun boleh menjadi rahib. Kau mengizinkan aku berperang bersamamu? Dengan kemampuan sepertimu dan jika kau orang lain, dengan senang hati aku akan berperang di sisimu seperti yang pernah kita lakukan di Inuyama. Tapi kau pewaris Maruyama, kalau kau terbunuh, tujuan kita tak akan tercapai. Lagi pula, aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Aku tarik Kaede ke dekatku, memendamkan wajahku di rambutnya. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padanya tentang ajaran Hiden yang sulit diterima kelas ksatria, dilarang bunuh diri. Aku berbisik, kita aman selama di sini. Begitu kita pergi, semuanya akan berbeda. Kuharap kita bisa terus bersama, tapi akan tiba waktunya kita terpisah. Banyak orang yang menginginkan kematianku, tapi itu tak akan terjadi sampai negeri kita yang damai terbentang dari laut ke laut. Aku ingin kau berjanji, apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan padamu, jangan pernah percaya kalau aku sudah mati sampai kau melihat mayatku. Berjanjilah bahwa kau tak akan bunuh diri sebelum kau melihat mayatku. Aku berjanji, jawabnya pelan. Dan kau juga harus berjanji padaku. Aku mengucapkan sumpah yang sama seperti yang dia ucapkan. Saat dia tidur, aku berbaring sambil memikirkan apa yang telah diperlihatkan padaku. Apapun yang dianugerahkan padaku bukanlah demi kepentinganku, tapi demi apa yang akan kuraih, negeri yang adil dan damai tempat burung Houou tidak hanya terlihat, tapi juga membangun sarang dan membesarkan anak-anaknya. Kami tidur sebentar. Aku terbangun saat hari masih gelap karena mendengar derap langkah kaki para prajurit dan kuda berbaris memenuhi jalan pegunungan. Aku memanggil Manami, kemudian membangunkan Kaede dan menyuruhnya berpakaian. Aku akan menjemputnya bila akan segera berangkat. Aku juga mempercayakan padanya kotak kayu yang berisikan catatan Shigeru tentang Tribe. Aku merasa perlu untuk selalu menjaga catatan itu demi melindungi diriku dari hukuman mati Tribe dan kemungkinan mendapatkan persekutuan Arai Daichi, orang paling berkuasa di 3 negara. Biara disibukkan dengan berbagai kegiatan. Para biarawan bukan bersiap-siap untuk berdoa pagi, melainkan untuk menyiapkan serangan balasan terhadap otori dan kemungkinan akan dikepung dalam waktu lama. Cahaya obor berkelap-kelip membayangi wajah tegar para prajurit yang sedang bersiap-siap ke medan tempur. Aku mengenakan baju zirah yang berhiaskan warna merah dan emas. Inilah pertama kali aku memakainya dengan tujuan yang sebenarnya. Benda ini membuatku merasa lebih tua, dan ikut berharap ini dapat memberi rasa percaya diri. Aku berjalan menuju pintu gerbang untuk melihat pasukanku berangkat saat fajar menyingsing. Makoto dan Kahei telah pergi lebih dulu dengan pasukan baris depan. Nyanyian burung camar dan burung pegar terdengar bersahutan dari langit. Embun bergelantungan di bilah-bilah bambu dan jaring laba-laba bening yang segera akan terinjak-injak kaki pasukanku. Ketika aku kembali, Kaede dan Manami telah berpakaian laki-laki untuk menunggang kuda. Kaede memakai baju zirah yang dibuat khusus untuk pelayan muda dan aku yang memilihkan untuknya. Aku memesan pedang yang ditempa khusus untuknya, dan dia menggantungkannya di pinggang, di samping belati. Kami makan sedikit makanan yang telah dingin,
lalu kembali ke tempat Amano telah menunggu dengan kuda-kuda. Kepala biara bersamanya, dengan topi baja dan perisai dada yang terbuat dari kulit dan pedang di pinggangnya. Aku berlutut di hadapannya untuk berterima kasih atas semua yang telah dilakukannya untukku. Dia memelukku seperti seorang ayah memeluk anaknya yang hendak ke medan perang. Kirimlah kurir dari Maruyama, ujarnya dengan nada menghibur. Kau akan tiba di sana sebelum bulan baru. Kepercayaannya menguatkan hatiku dan memberiku kekuatan. Kaede menunggang Raku, kuda abu-abu dengan surai dan ekor hitam yang aku berikan padanya, sedangkan aku menunggang kuda hitam yang kami ambil dari prajurit Otori. Amano menamai kuda itu Aoi. Manami dan beberapa orang pelayan perempuan yang ikut dengan pasukan kami dinaikkan ke kuda beban. Manami memastikan kotak berisi catatan tentang Tribe terikat di punggungnya. Kami bergabung dengan sekumpulan orang saat mereka membuka jalan melalui hutan dan mendaki terjalnya jalan setapak di gunung yang aku dan Makoto turuni tahun lalu saat salju pertama turun. Langit berwarna kemerahan, mentari mulai menyentuh puncak gunung yang bersalju, sehingga salju terlihat berwarna merah muda dan emas. Udara yang dingin membuat pipi dan jari kami mati rasa. Aku menengok satu kali ke arah biara. Atap miringnya yang muncul dari lautan dedaunan yang baru tumbuh nampak seperti kapal besar. Biara terlihat penuh kedamaian di bawah cahaya mentari pagi, dengan merpati-merpati yang mengepak-ngepakkan sayap di pinggiran atap. Aku berdoa agar biara akan tetap bertahan seperti itu, agar biara tidak dibakar atau dihancurkan dalam perperangan yang akan terjadi. Langit pagi yang berwarna kemerahan benar-benar memancarkan keindahannya. Tidak lama berselang, awan tebal kelabu bergerak dari arah barat, membawa rintik hujan, lalu hujan deras pun turun. Ketika mendaki ke perbatasan, hujan berubah menjadi hujan es dan salju. Pasukan berkuda berjalan lebih mudah dibanding para pembawa barang yang memanggul keranjang besar, tapi ketika salju semakin tebal, kuda-kuda pun kesulitan melewatinya. Aku membayangkan kalau pergi berperang adalah suatu hal yang heroik, bunyi genderang perang, panji-panji yang berkibar. Aku tak membayangkan akan ada perjuangan yang berat selain melawan musuh, melawan cuaca dan pegunungan, serta jalan mendaki yang melelahkan. Akhirnya, kuda-kuda berhenti dengan tiba-tiba, Amano dan aku turun untuk menuntun mereka. Setelah melewati perbatasan, kami basah kuyup hingga pakaian menempel di kulit. Tidak ada ruang di jalan yang sempit ini untuk mundur atau maju memeriksa pasukan. Saat kami di puncak, bisa kulihat bentuk jalan yang meliuk-liuk laksana ular, terlihat berwarna gelap kontras dengan salju yang baru turun, seperti makhluk besar berkaki banyak. Di balik hutan dan longsoran, tampak bentangan hutan yang lebat. Andai saja ada yang menunggu kami di sana, kami benar-benar bertekuk lutut dalam kekuasaan mereka. Namun, tak seorang pun ada di dalam hutan. Pasukan Otori menanti kami di sisi lain gunung itu. Segera setelah terlindungi oleh pepohonan, kami bertemu dengan Kahei di tempat dia berhenti untuk membiarkan pasukan garis depan beristirahat. Sekarang kami melakukan hal yang sama, membiarkan prajurit beristirahat agar mereka bisa melepaskan lelah dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian makan. Udara yang lembab dipenuhi bau kencing mereka. Kami telah berjalan hampir setengah hari, tapi aku senang melihat prajurit maupun petani dapat bertahan dengan baik. Selama berhenti, hujan semakin lebat. Aku mencemaskan kesehatan Kaede, tapi dia tidak mengeluh walaupun dia terlihat kedinginan. Manami membisu dengan sikap datar, memperhatikan Kaede dari dekat dan nampak gugup bila mendengar suara apapun. Kami bergerak secepat mungkin. Menurut perhitunganku, saat itu sudah lewat tengah hari, antara waktu kambing dan waktu monyet. Kecuraman lereng berkurang dan setelah itu jalannya lebih lebar, cukup lebar untuk bisa kulewati. Meninggalkan Kaede dengan Amano, aku menuruni lereng ke barisan depan pasukan, tempat aku bertemu Makoto dan Kahei. Makoto yang lebih mengenal daerah ini mengatakan ada satu kota kecil, Kibi, tidak jauh di depan, di seberang sungai tempat kami mestinya berhenti untuk bermalam. Kota itu dijaga, kalaupun dijaga, pastilah hanya sepasukan kecil. Di sana tidak ada kastil, dan kotanya pun hampir tidak dikelilingi benteng. Milik siapa wilayah itu? Arai menempatkan penjaga keamanan di sana, ujar Kahei. Penguasa yang lama dan putranya berpihak pada Tohan. Mereka semua mati di sana. Beberapa pengawalnya telah bergabung dengan Arai, sedangkan sisanya pergi ke pegunungan untuk menjadi perampok. Kirim orang ke sana untuk mengatakan kalau kita membutuhkan tempat untuk menginap. Jelaskan pada mereka kalau kita tidak ingin berperang, hanya sekadar lewat. Kita lihat bagaimana reaksinya. Kahei mengangguk,
memanggil 3 prajuritnya, dan menyuruh mereka berkuda lebih cepat sementara kami meneruskan perjalanan dengan lebih lambat lagi. Tak lama kemudian mereka sudah kembali. Panggul kuda terlihat menonjol, tertutup lumpur hingga ke leher, lubang hidung kudanya memerah dan melebar. Sungainya banjir dan jembatannya terputus, si pimpinan melaporkan. Kami menyeberanginya dengan berenang, tapi arusnya terlalu deras. Bahkan seandainya kami berhasil menyeberanginya, para prajurit yang berjalan kaki dan kuda beban tak akan bisa. Bagaimana dengan jalan di tepi sungai? Di mana jembatan yang terdekat? Jalan ke utara melalui bukit menuju ke Yamagata, kembali ke wilayah Otori, jelas Makoto. Jalan ke selatan menjauh dari sungai, melewati perbatasan menuju ke Inuyama, tapi perbatasannya tidak dibuka pada saat seperti ini. Satu-satunya cara adalah menyeberangi sungai itu, jika tidak ingin terjebak di tempat ini. Ayo kita maju, kataku pada Makoto. Mari kita lihat sendiri. Aku menyuruh Kahei dan pasukannya meneruskan perjalanan, kecuali 100 prajurit penjaga barisan belakang yang bertugas menyerang ke arah timur seandainya kami dikejar melalui rute itu. Belum lagi aku dan Makoto berjalan jauh, aku mendengar erangan marah sungai yang sedang banjir. Ditelan lelehan salju, musim yang tak dapat ditawar kedatangannya, sungai musim semi menuangkan airnya yang kuning kehijauan ke daratan. Di saat kami berjalan melalui hutan melewati bambu dan hamparan alang-alang, aku seperti melihat lautan. Air membentang di hadapan kami sejauh mata memandang, diselimuti hujan, warnanya sama seperti warna langit. Aku pasti menghela napas panjang karena Makoto berkata, tak seburuk yang terlihat. Sebagian besar tanahnya adalah sawah. Kemudian, aku melihat pematang dan jalan setapak. Sawah yang mestinya basah dan berlumpur, kini tergenang air meskipun tidak dalam. Meskipun begitu, air sungai mengalir di tengahnya. Lebarnya sekitar 100 kaki, dan airnya sudah naik melampaui batas pematang, mungkin 12 kaki. Dapat kulihat sisa-sisa jembatan kayu, 2 dermaga menyembulkan bagian atasnya yang berwarna gelap. Kayu bekas dermaga itu terlihat sedih diombang-ambing arus air sungai yang bercampur hujan, layaknya impian dan ambisi manusia yang tersapu oleh alam dan waktu. Di saat aku mengira-ngira apakah kami dapat menyeberangi dan membangun jembatan, aku mendengar suara-suara kegiatan manusia di tengah raungan arus air sungai. Setelah memfokuskan perhatian, akhirnya aku mengenali suara-suara itu, denting kapak dan, tidak salah lagi, suara pohon tumbang. Di sebelah kananku, ke arah hulu, aliran sungai berbelok membentuk lengkungan, hutan menjadi lebih dekat ke tepi sungai. Aku dapat melihat sisa-sisa, mungkin, sebuah dermaga, agaknya tempat untuk mengangkut kayu dari hutan ke kota. Aku membelokkan kuda dan langsung mulai berjalan melewati sawah menuju ke bagian sungai yang berbelok. Ada apa? Teriak Makoto sambil mengikuti. Ada orang di sana. Aku meraih Surai Aoi ketika dia terpeleset dan hampir terjatuh. Kembali, teriaknya. Itu berbahaya. Kau jangan ke sana sendirian. Aku mendengar Makoto menarik busur dan memasang anak panah di tali busur. Langkah kuda mencipratkan air. Beberapa kenangan terangkai di benakku tentang sungai lain, sungai yang tak mungkin diseberangi karena alasan yang berbeda. Aku tahu siapa yang akan kutemui. Joan ada di sana, separuh telanjang, basah kuyup, bersama 30-an atau lebih gelandangan lainnya. Mereka mengambil potongan kayu dari dermaga hanyut akibat banjir, dan menebang beberapa pohon lagi serta memotong bambu secukupnya untuk membuat jembatan terapung. Mereka berhenti bekerja lalu berlutut di lumpur ketika melihatku. Aku pernah bertemu beberapa orang itu di tempat penyamakan kulit. Mereka kurus dan compang camping, dan di mata mereka terpancar rasa lapar yang seperti dulu. Mereka telah berkorban dengan keluar diam-diam dari daerah mereka dan melanggar aturan karena menebang pohon sembarangan demi keyakinan yang belum tentu dapat aku penuhi, keadilan dan kedamaian. Aku tidak ingin memikirkan penderitaan yang akan mereka alami jika aku tidak dapat memenuhi harapan mereka. Joan, aku memanggil, dan dia datang ke samping kudaku. Aoi mendengus padanya dan mencoba bergerak mundur, tapi dia meraih tali kekang dan menenangkannya. Suruh mereka meneruskan pekerjaan, kataku seraya menambahkan, semakin banyak hutangku padamu. Kau tidak berhutang padaku, jawabnya. Kau berhutang pada Tuhan. Makoto muncul di sampingku, dan kuharap dia tidak mendengar perkataan Joan. Kuda kami saling bersentuhan hidung dan kuda hitam mendengus lalu mencoba menggigit kawannya. Pandangan Makoto jatuh pada Joan. Gelandangan, ujarnya tidak percaya. Apa yang mereka lakukan di sini?
Menyelamatkan kita, mereka membangun jembatan apung. Dia menghela kudanya mundur beberapa langkah. Di bawah topi bajanya, dapat kulihat bibirnya yang cemberut. Tidak akan ada yang mau menggunakan. Saat dia hendak melanjutkan, aku langsung menyela. Mereka melakukan itu atas perintahku. Ini satu-satunya cara agar kita bisa ke seberang. Kita bisa kembali ke jembatan di Yamagata. Dan kehilangan semua keuntungan kita karena telah bergerak cepat. Lagi pula, jumlah kita kalah banyak, 5-1. Dan kita tidak bisa kembali. Aku tak ingin melakukannya. Kita akan menyeberangi sungai melalui jembatan itu. Kembali ke pasukan dan perintahkan mereka untuk membantu para gelandangan. Biarkan sisanya menyiapkan diri untuk penyeberangan. Tak akan ada yang mau menyeberang lewat jembatan yang dibuat para gelandangan, ujarnya, dan nada bicaranya yang seolah-olah sedang berbicara pada anak kecil membuatku naik pitam. Perasaan yang sama pernah aku rasakan ketika penjaga Shigeru membiarkan Kenji masuk ke taman di Hagi. Aku dapat melindungi orang-orangku bila mereka patuh. Aku lupa kalau Makoto lebih tua, lebih bijaksana dan lebih berpengalaman dariku. Kubiarkan kemarahan menyelimuti diriku. Lakukan apa yang kuperintahkan. Kau harus bisa membujuk mereka, atau kau akan menanggung akibatnya. Biarkan para prajurit berjaga-jaga sementara kuda beban dan prajurit pejalan kaki menyeberang. Perintahkan para pemanah melindungi jembatan. Kita akan menyeberang sebelum malam. Lord Otori, dia menunduk dan kudanya melangkah dengan mencipratkan air dari sawah dan mendaki lereng di atasnya. Aku memperhatikan sampai dia menghilang di antara rumpun bambu, kemudian mengalihkan perhatianku pada pekerjaan para gelandangan. Mereka sedang mengikat batang pohon yang telah ditebang menjadi rakit. Setiap batang pohon disangga dengan gumpalan alang-alang yang diikat dengan tali dari kulit kayu dan rami. Mereka lalu mengapungkan setiap rakit yang telah selesai dan mengikatnya menjadi satu dengan rakit yang telah ditambatkan. Tapi, kekuatan arus membuat rakit terdorong ke tepi sungai. Jembatan perlu diberi jangkar di seberang sungai, kataku pada Joan. Seseorang akan berenang ke seberang, sahutnya. Salah seorang gelandangan yang lebih muda mengambil segulung tali, mengikatkannya di pinggang dan terjun ke sungai. Tapi ternyata arus terlalu kuat baginya. Kami melihat tangannya melambai-lambai di permukaan sungai, lalu menghilang di balik kuningnya air sungai. Dia ditarik ke tepi sungai dengan setengah tenggelam. Berikan talinya padaku, kataku. Joan melihat dengan cemas ke tepi sungai. Jangan, Tuan, tunggu, dia memohon. Saat pasukan tiba, salah satu dari mereka bisa berenang menyeberang. Jembatannya sudah harus jadi saat pasukan datang, jawabku. Berikan talinya padaku. Joan melepas ikatan tali dari anak muda yang kini terduduk sambil muntah-muntah, lalu dia berikan kepadaku. Dengan cepat, aku melingkarkan tali di pinggang dan mendorong kudaku ke depan. Tali melilit di pangkal paha kuda sehingga dia melompat. Tanpa sadar, dia sudah berada di dalam air. Aku berteriak untuk memberinya semangat, dan dia mendengarkan dengan menggerakkan salah satu telinganya. Pada beberapa langkah awal, kakinya masih berpijak di dasar sungai. Kemudian, air mencapai punggung dan dia mulai berenang. Aku berusaha menghadapkan kepala ke tepi yang kutuju, namun sebesar apapun kekuatan dan keinginan kuda itu, arusnya masih tetap lebih kuat, dan kami terbawa arus hingga ke hilir, ke arah sisa-sisa jembatan tua. Sekilas, aku melihat ke arah jembatan itu dan tidak senang dengan apa yang kulihat. Arus telah menghempaskan ranting dan puing jembatan, dan jika kuda terperangkap di antara benda-benda itu, dia akan panik dan bisa membuat kami tenggelam. Dapat kurasakan kekuatan sungai. Dia juga merasakan hal yang sama. Kedua telinganya melekat ke kepala. Untung saja rasa takut semakin membuat dia lebih kuat. Dia berjuang untuk terus maju dengan mengerahkan seluruh tenaga. Aku menyingkirkan tumpukan puing dengan dua tangan, dan tiba-tiba arusnya melemah. Kami sudah melewati tengah sungai. Beberapa saat kemudian, kuda menemukan pijakan dan mulai melangkah lebar-lebar sehingga menyibakkan air dan badan kuda terlihat timbul tenggelam. Dia berusaha berpijak pada tanah keras lalu berdiri, kepalanya tertunduk, perutnya kembang kempis, semangatnya yang semula begitu menggebu-gebu benar-benar sudah lenyap. Aku merosot turun lalu menepuk-nepuk lehernya, mengatakan padanya bahwa dia pasti keturunan roh air karena dia berenang demikian sangat baik. Kami berdua basah kuyup, lebih mirip ikan atau katak ketimbang makhluk darat. Dapat kurasakan tali yang terikat di pinggang menarikku kembali masuk ke air. Aku separuh merangkak, separuh meraup semak kecil yang tergenang air di tepi sungai. Semak-semak itu tumbuh di sekitar kuil Dewa Rubah,
terlihat dari arca-arca putihnya. Air memukul-mukul kaki arca-arca itu, membuat arca rubah terlihat seakan terapung. Aku melingkarkan tali ke pohon terdekat, sebatang pohon maple kecil, lalu mulai menarik talinya. Begitu kuat aku menarik sehingga tunas itu tenggelam dalam genangan air. Setelah menarik talinya cukup panjang, aku lalu mengikatkannya dengan kuat ke pohon lain yang jauh lebih besar. Aku sadar kalau kuil itu mungkin kotor oleh ulahku, tapi saat itu aku tak peduli pada dewa, arwah, ataupun setan yang merasa terganggu asalkan aku bisa menyeberangkan pasukanku dengan selamat. Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 3. Sedari tadi aku mendengarkan dengan saksama. Aku tak percaya tempat ini terbengkalai seperti ini, karena jembatan itu menunjukkan kalau ada jalan yang biasa dilalui. Selain desis hujan dan raungan sungai, yang terdengar hanyalah nyanyian ratusan katak yang bergembira karena turun hujan, serta kicau burung gagak memanggil dari dalam hutan. Tapi, di mana orang-orangnya? Setelah tali sudah terikat kuat, sekitar 10 gelandangan menyeberangi sungai dengan berpegangan pada tali itu. Jauh lebih terampil dibanding aku, mereka mengulang semua simpul taliku dan membuat satu sistem kerek dengan menggunakan ranting-ranting kecil pohon maple tadi. Perlahan-lahan, mereka mengangkat jembatan itu, dada mereka naik turun, otot-otot mereka mencuat seperti utasan tali. Sungai seperti hendak mengoyak-ngoyak jembatan apung itu, seakan menolak gangguan di wilayahnya, tapi para gelandangan tetap berusaha agar jembatan tetap terapung, dan seinci demi seinci jembatan itu pun makin dekat. Untunglah, satu sisi jembatan tertahan oleh puing-puing sehingga kami tidak dikalahkan oleh sungai. Jembatannya hampir selesai, tapi tak ada tanda-tanda Makoto dan pasukan. Awan terlalu rendah dan gelap sehingga aku tak dapat melihat posisi matahari. Apakah Makoto tidak bisa membujuk mereka? Apakah mereka kembali ke Yamagata seperti yang dia usulkan? Teman dekat atau bukan, akan kucari dan kubunuh dia bila tidak datang. Aku memasang telingaku baik-baik, tapi hanya bisa mendengar bunyi air sungai, hujan, dan nyanyian katak. Tidak jauh di belakang kuil terlihat ada jalan. Di kejauhan terlihat gunung, kabut putih mirip lilitan ular di lerengnya. Kudaku gemetar kedinginan. Kupikir aku harus paksa dia berjalan agar hangat karena aku tak tahu bagaimana membuat badannya kering. Aku menungganginya menyusuri jalan dengan pertimbangan mungkin ada pandangan yang lebih baik di seberang sungai dari tanah yang lebih tinggi. Tidak seberapa jauh, berdiri pondok yang terbuat dari kayu dan tanah liat yang beratapkan jerami. Sebatang palang kayu ada di tengah jalan di sisi pondok itu. Aku ingin tahu palang apa itu. Palang itu tidak mirip pos perbatasan dan tidak nampak seorang pun penjaga di sana. Saat mendekat, aku melihat beberapa kepala manusia diikatkan pada palang kayu itu. Beberapa di antaranya baru saja dibunuh, yang lainnya tak lebih dari tengkorak. Sebelum sempat aku bereaksi, mendadak dari belakangku terdengar suara yang kunanti, derap langkah kuda dan kaki manusia dari seberang sungai. Ketika aku menoleh, di antara rintik hujan terlihat barisan depan pasukan muncul dari dalam hutan. Aku mengenali Kahei dari topi bajanya. Dia memimpin di depan, dan Makoto di sampingnya. Dadaku terasa ringan karena lega. Aku memutar balik, aoi. Melihat teman-temannya di kejauhan, dia meringkik kencang. Ringkikan ini diikuti oleh teriakan dahsyat dari dalam pondok. Tanah bergetar saat pintunya terlempar keluar dan laki-laki paling besar yang pernah kulihat, bahkan lebih besar dari raksasa pembakar batu arang. Awalnya kupikir dia adalah raksasa atau setan. Tingginya hampir 2 rentang lengan dan tubuhnya selebar lembu, tapi kepalanya jauh lebih besar, seakan tengkorak kepalanya tak pernah berhenti tumbuh. Rambutnya panjang dan kusut, kumis dan jenggotnya tebal dan liat. Matanya tidak seperti mata manusia, tapi bulat seperti mata binatang buas. Dia hanya punya satu telinga, sangat besar dan menjuntai. Tempat telinga yang satunya lagi tampak bekas luka biru keabu-abuan menyembul di antara rambutnya. Teriakannya mirip suara manusia. Hei, dia berteriak dengan kencang. Apa yang kau lakukan di jalanku ini? Aku Otori Takeo, balasku. Aku dan pasukanku hendak lewat. Singkirkan palang kayunya. Dia tertawa. Tertawanya terdengar seperti bunyi batu menimpa sisi gunung. Tidak seorang pun boleh lewat di sini tanpa seizin Jin Emon. Kembali dan katakan itu pada pasukanmu. Hujan turun lebih deras, hari begitu cepat berganti gelap. Aku lelah, lapar, basah, dan kedinginan. Minggirlah, aku berteriak tidak sabar. Kami akan lewat. Dia maju ke arahku tanpa menjawab.
Dia memegang senjata di balik punggung sehingga tidak dapat aku lihat dengan jelas. Aku mendengar bunyi senjatanya sebelum melihat tangannya bergerak, bunyinya semacam denting benda logam. Dengan satu tangan aku mengayunkan kepala kuda, dengan tangan yang satunya lagi aku menarik Jato. Aoi juga mendengar teriakan, dan melihat tangan raksasa itu menyerang ke arah kami. Dia bergerak ke samping. Tongkat dan rantai raksasa itu melewati telingaku, melolong laksana serigala. Di ujung rantainya ada pemberat dan ujung lainnya ada tongkat yang mirip arit. Aku belum pernah melihat senjata semacam itu, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Rantainya berayun lagi, menyerang tepat di pangkal paha kuda. Aoi berteriak kesakitan dan ketakutan serta menyepakkan kakinya. Aku memindahkan kaki dari sang gurdi, meluncur ke arah yang berlawanan dari serangan si raksasa, dan berpaling agar dapat berhadapan dengannya. Aku seperti bertarung melawan makhluk gila yang akan membunuhku jika aku tidak membunuhnya lebih dulu. Dia menyeringai. Baginya, aku pasti terlihat tidak lebih dari bocah atau tokoh kerdil lainnya dalam dongeng. Saat melihat gerakan ototnya, aku membelah sosokku menjadi dua, bergerak ke samping. Rantainya melewati sosok keduaku. Jato melompat ke udara di antara kami dan membenamkan mata pedangnya ke bagian bawah lengan raksasa itu, sedikit di atas pergelangan tangan. Biasanya, sekali tebas bisa membuat tangan langsung putus, tapi tulang lawanku ini seperti batu. Aku merasakan getaran Jato terasa hingga ke bahuku, dan sejenak aku takut Jato akan tersangkut di lengannya seperti kapak tersangkut di batang pohon. Jin Emon meraung, lalu dia memindahkan tongkatnya ke tangan kiri. Darah keluar dari tangan kanannya, darah yang berwarna merah kehitaman. Aku menghilangkan diri sejenak saat rantainya melolong. Aku berpikir untuk kembali ke sungai. Aku ingin tahu kenapa pasukanku tidak muncul saat dibutuhkan. Ketika melihat ada bagian tubuh raksasa itu yang tak terlindungi, aku lalu tikam Jato tepat ke arah situ. Luka tikaman pedangku sangat lebar, tapi sekali lagi dia tak berdarah. Gelombang ketakutan menyelimutiku. Aku pasti sedang bertarung melawan makhluk gaib. Mampukah aku mengalahkannya? Pada ayunan berikutnya, rantainya berhasil menjerat Jato. Sambil berteriak kemenangan, Jin Emon menyentak Jato dari tanganku. Jato melayang kemudian mendarat tidak jauh dariku. Si raksasa mendekat, menyapu dengan gerakan tangannya. Kini, dia sudah mengetahui tipuanku. Aku diam terpaku. Ada belati di sabukku, tapi aku tidak ingin mencabutnya. Takut dia menyerang dengan rantainya saat aku mencabutnya dan mengakhiri hidupku. Aku ingin monster ini menatapku. Dia menghampiri, meraih bahuku, lalu menarikku ke atas. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, mungkin dia hendak merobek tenggorokanku dengan giginya yang besar lalu meminum darahku. Aku berpikir, dia bukan putraku, aku tak akan mati di tangan raksasa ini, lalu kutatap matanya. Ekspresi matanya tak lebih dari ekspresi mata binatang buas, dan saat kami beradu tatapan, dapat kulihat kedengkian dan sifat kejamnya. Aku menyadari kekuatan yang ada dalam diriku dan membiarkannya mengalir keluar. Matanya meredup, dia mengerang pelan dan genggamannya mengendur, kemudian dia roboh seperti pohon besar yang tumbang karena ditebang. Aku hempaskan diriku ke samping karena tak ingin tertindih, lalu aku berguling untuk meraih Jato yang tergeletak, membuat Aoi yang sejak tadi berjalan dengan gugup mengelilingi kami. Dengan Jato di tangan, aku berlari kembali ke tempat Jin Emon. Dia tidur mendengkur akibat tatapan Kikuta. Aku berusaha mengangkat kepalanya yang besar untuk kutebas, tapi terlalu berat, dan aku juga tak ingin mengambil risiko Jato rusak. Aku memutuskan untuk menikam tenggorokannya dan menyayat nadinya. Di bagian ini pun darah mengalir lambat. Tumitnya menendang, punggungnya melengkung, tapi dia tidak bangun. Akhirnya, napasnya pun berhenti. Aku mengira dia hanya sendiri, tapi kemudian suara datang dari dalam pondok. Saat berpaling, aku melihat seorang laki-laki yang jauh lebih kecil berlari tergesa-gesa dari pintu. Dia meneriakkan sesuatu yang tak kupahami, melompat menyeberangi pematang di balik pondok, lalu menghilang ke dalam hutan. Aku geser palang kayu, memperhatikan tengkorak dan bertanya-tanya milik siapakah semua kepala itu. Dua tengkorak tua terjatuh saat aku menggerakkan kayu, dan serangga berhamburan keluar dari lubang matanya. Aku letakkan tengkorak-tengkorak itu di rumput dan kembali ke kudaku, kedinginan dan mual. Kaki Aoi memar dan berdarah bekas sabetan rantai meskipun tidak patah. Dia berjalan pincang. Aku menuntunnya kembali ke sungai. Pertarungan tadi terasa seperti mimpi buruk, tapi sewaktu aku merenungkannya, semakin aku merasa lebih baik.
Jin Emon mestinya sudah membunuhku. Penggalan kepalaku seharusnya sudah berada di palang kayu bersama tengkorak lainnya, tapi kekuatan Tribe telah menolongku. Kejadian ini tampak memperkuat bunyi ramalan itu. Kalau raksasa seperti itu saja tidak bisa membunuhku, lalu siapa yang bisa? Sewaktu tiba kembali ke sungai, energi baru mengalir dalam diriku. Tapi, apa yang kulihat di sana membuat aku marah. Jembatannya sudah jadi, tapi hanya para gelandangan yang menyeberang. Pasukanku masih berada di seberang sungai. Para gelandangan berkerumun dan kemarahan mereka terlihat dalam kebisuan yang mulai aku mengerti sebagai reaksi mereka atas hinaan yang selalu mereka terima. Joan sedang berjongkok menatap pusaran air dengan sendu. Dia berdiri saat melihat aku datang. Mereka tidak mau menyeberang, Tuan. Kau harus menyeberang dan memerintahkan mereka. Aku akan melakukannya, ujarku, kemarahanku memuncak. Ambil kuda ini, basuh lukanya dan ajak berjalan-jalan agar dia tidak kedinginan. Joan mengambil tali kekangnya. Apa yang terjadi? Aku baru saja bertarung dengan setan, jawabku sambil melangkah ke jembatan. Pasukan yang menunggu di seberang sungai berteriak saat mereka melihatku, namun tak seorang pun di antara mereka mau menyeberang melalui jembatan. Jembatannya tidak mudah dilewati, selalu bergoyang-goyang, sesekali sebagian tenggelam, tertarik dan terguncang oleh arus sungai. Aku setengah berlari, menganggap sama seperti yang kulakukan ketika berlari ringan di atas Nightingale Floor yang ada di Hagi. Aku berdoa agar Roh Shigeru bersamaku. Di seberang sungai, Makoto turun dari kuda dan merenggut lenganku. Kau dari mana saja? Kami mengira kau sudah mati. Aku hampir saja mati, kataku dengan marah. Kemana saja kau? Belum sempat dia menjawab, Kahei mendekat dengan menunggang kuda. Kenapa terlambat? Tanyaku. Suruh pasukan bergerak. Kahei ragu-ragu. Mereka takut pada polusi dari para gelandangan. Turun, ujarku, dan saat dia merosot turun dari kuda, aku membiarkan mereka tahu kemarahanku. Karena kebodohan kalian sehingga aku hampir mati. Jika aku memberi perintah, kalian harus patuh. Bila tidak mau mematuhi perintahku, kalian boleh pulang ke Hagi, ke Biara, atau kemana saja. Aku berkata pelan, tak ingin seluruh pasukan mendengarnya, tapi kulihat betapa perkataanku membuat mereka malu. Sekarang, perintahkan pasukan berusaha menyeberangi sungai. Tuntun kuda beban ke jembatan saat pasukan barisan belakang berjaga-jaga, kemudian pasukan pejalan kaki menyeberang, tapi jangan lebih dari 30 orang menyeberang sekaligus. Lord Otori, ujar Kahei. Dia melompat kembali ke pelana lalu memacu kudanya. Maaf, Takeo, ujar Makoto pelan. Bila terjadi lagi, akan kubunuh kau, kataku. Berikan kudamu padaku. Aku berkuda menyusuri barisan pasukan yang sedang menunggu, seraya mengulangi perintahku. Jangan takut pada polusinya, kataku pada mereka. Aku telah menyeberangi jembatannya. Kalau memang ada polusi, biarlah aku yang menanggungnya. Aku sedang berada dalam kondisi yang penuh percaya diri. Aku merasa seakan tak ada satupun di bumi maupun di surga yang dapat mengalahkanku. Dengan teriakan keras, prajurit pertama masuk ke sungai dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kuda beban dituntun ke jembatan, dan aku lega jembatannya mampu menahan beban mereka. Tidak lama kemudian, penyeberangan pun dilakukan. Aku berkuda kembali ke belakang barisan sambil memberi perintah dan meyakinkan pasukan pejalan kaki hingga aku sampai di tempat Kaede menunggu bersama Manami dan pelayan perempuan lainnya. Manami membawa payung dan mereka berkerumun di bawahnya. Amano memegangi kuda di samping mereka. Wajah Kaede terangkat saat melihatku. Rambutnya berkilauan oleh air hujan, dan tetesan air menggantung di bulu matanya. Aku turun dari kuda dan menyerahkan tali kekang kepada Amano. Mana Aoi? Tanyanya, mengenali kuda tungganganku adalah kuda milik Makoto. Aoi terluka, aku tak tahu seberapa parah, dan dia ada di seberang sungai. Aku sudah menyeberangi sungai. Aku ingin mengatakan kepada Amano betapa pemberaninya kuda itu, namun kurasa sekarang waktunya kurang tepat. Kita akan menyeberangi sungai, kataku kepada para pelayan perempuan. Para gelandangan yang membangun jembatannya. Kaede tidak berkata sepatah kata pun, tapi Manami membuka mulut hendak protes. Aku mengangkat tangan untuk menyuruhnya diam. Tidak ada jalan lain. Kalian harus lakukan apa yang aku perintahkan. Aku mengulangi apa yang telah kukatakan pada pasukanku, kalau polusinya hanya akan terkena pada diriku. Lord Otori, gumamnya, menunduk sambil melihat sekilas dengan sudut matanya. Aku menahan diriku untuk menyerangnya dengan kata-kata, meskipun kurasa dia pantas mendapatkannya.
Apakah aku harus menunggang kuda? Tanya Kaede. Tidak, sangat tidak stabil. Lebih baik berjalan saja. Akan ku seberangkan kudamu. Amano pasti mendengar. Ada banyak pelayan laki-laki yang bisa melakukannya, ujarnya, melihat perisai dadaku yang basah dan berlumpur. Suruh seorang dari mereka ikut denganku, kataku. Dia bisa mengambil raku dan membawa satu kuda lagi untukku. Aku harus kembali ke seberang sungai. Aku belum melupakan teman si raksasa yang lari terbirit-birit. Jika dia memanggil teman-temannya, maka aku ingin ada di sana untuk menghadapinya. Bawakan Sun untuk Lord Otori, teriak Amano pada seorang pelayan laki-laki yang kemudian datang membawa kuda kecil dan mengambil tali kekang raku. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Kaede, memintanya untuk memastikan kalau kuda beban yang membawa kotak berisi catatan Lord Shigeru bisa sampai di seberang dengan aman. Aku ke kuda Makoto lalu kembali menyusul barisan pasukan yang kini bergerak agak cepat ke arah jembatan. Kira-kira 200 orang telah menyeberangi sungai, dan Kahei mengatur mereka menjadi beberapa kelompok kecil, setiap kelompok ada pimpinannya. Makoto sedang menunggu di tepi sungai. Aku kembalikan kudanya, lalu aku memegang raku sementara dia dan pelayan bergerak ke sungai. Aku mengamati kuda coklat kemerahan, Sun. Tanpa takut dia masuk ke air, berenang dengan kuat dan tenang seolah-olah itu kegiatan yang biasa dilakukannya. Si pelayan laki-laki menyeberangi jembatan kembali dan mengambil raku dariku. Saat mereka menyeberang, aku bergabung dengan pasukanku di jembatan terapung. Mereka berhamburan menyeberang seperti tikus-tikus di pelabuhan Hagi, menghabiskan waktu sesedikit mungkin di jembatan yang basah. Kurasa hanya sedikit dari mereka yang bisa berenang. Beberapa di antaranya memberi salam padaku, dan satu atau dua menyentuh bahuku seakan aku bisa menangkal setan dan membawa keberuntungan. Kuberi mereka semangat, bercanda tentang mandi air panas dan makanan lezat yang akan kami dapatkan di Maruyama. Mereka tampak bersemangat, meskipun kami semua tahu kalau Maruyama masih sangat jauh. Di seberang sungai, aku menyuruh si pelayan laki-laki dan raku menunggu Kaede. Aku menunggangi Sun, kuda yang kecil dan kurang bagus, tapi ada sesuatu yang aku suka darinya. Seraya memerintahkan para prajurit untuk mengikuti, aku berjalan di depan bersama Makoto. Aku ingin, terutama para pemanah, ikut bersama kami, dan dua kelompok terdiri dari 30 orang sudah siap. Aku perintahkan mereka bersembunyi di balik tanggul dan menunggu aba-aba dariku. Tubuh Jin Emon masih terbaring di sisi palang kayu, dan tempat itu sangat sunyi, seperti tidak ada yang mengurusinya. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Tanya Makoto dengan raut wajah jijik pada tubuh raksasa dan deretan tengkorak. Nanti akan aku ceritakan. Temannya lari. Aku curiga dia akan kembali membawa teman-temannya. Kahei bilang daerah ini penuh dengan bandit. Raksasa yang mati itu pasti sudah memaksa orang membayar bila ingin menyeberangi jembatannya. Jika menolak, dia langsung penggal kepala mereka. Makoto turun dari kuda dan melihat lebih dekat. Beberapa korbannya adalah ksatria, ujarnya. Kita harus penggal kepala raksasa ini sebagai balasannya. Dia mencabut pedang. Jangan, aku memperingatkan. Tulangnya sekeras batu granit. Pedangmu bisa rusak. Makoto melihatku dengan tatapan tidak percaya dan tanpa berkata dia mengayunkan pedang untuk menebas leher si raksasa. Pedangnya berdenting kencang, mirip jeritan manusia. Rasa heran dan ketakutan nampak di wajah para prajurit yang ada di sekeliling kami. Dengan kaget, Makoto menatap pedangnya yang patah, kemudian melihatku dengan wajah malu. Maaf, katanya lagi, seharusnya aku mendengarkan kata-katamu. Kemarahanku membara. Kutarik pedang, pandanganku berubah merah seperti yang biasa terjadi. Bagaimana aku bisa melindungi pasukan jika mereka tidak patuh padaku? Makoto tidak mengindahkan saranku di hadapan prajurit. Untuk itu dia pantas mati. Aku hampir kehilangan kendali dan memenggal kepalanya tepat di tempatnya berdiri. Tapi saat itu aku mendengar derap kaki kuda di kejauhan, mengingatkan kalau masih ada musuh yang sebenarnya. Itu setan, bukan manusia, kataku pada Makoto. Kini kau harus bertarung menggunakan panah. Aku memberi isyarat pada para prajurit untuk diam. Mereka berdiri terpaku seakan-akan berubah menjadi batu. Bahkan, kuda pun tak bergerak. Kini hujan mulai reda, hanya gerimis. Dalam kabut tipis, kami terlihat seperti pasukan hantu. Aku mendengar para bandit mendekat, mencipratkan air di tanah yang basah, kemudian muncul dari tengah kabut, lebih dari 30 laki-laki berkuda dan berjalan kaki. Mereka gabungan dari segerombolan orang yang berpakaian compang camping,
beberapa di antaranya jelas para prajurit tak bertuan dengan kuda yang bagus serta baju zirah yang sebelumnya pasti bagus, sementara yang lainnya adalah para gembel yang tersisa dari peperangan 10 tahun silam, pelarian dari tuan tanah atau tambang perak yang kejam, pencuri, orang gila, dan pembunuh. Aku mengenali laki-laki yang tadi kabur dari pondok, dia memimpin dengan kudanya. Ketika gerombolan itu berhenti, melontarkan lumpur dan memercikkan air, dia menunjuk ke arahku dan berteriak dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Seorang penunggang kuda berteriak lantang, "Siapa yang membunuh teman kami, Jin Emon?" Aku jawab, "Aku Otori Takeo. Aku membawa pasukan ke Maruyama." Jin Emon menyerangku tanpa alasan. "Dia telah membayarnya, biarkan kami lewat, atau kalian akan bernasib sama seperti Jin Emon." "Kembalilah ke tempat asalmu," dia berteriak dengan geram. "Kami membenci Otori." Orang-orang di sekitarnya mencemooh. Dia meludah ke tanah dan mengayunkan pedang di atas kepalanya. Aku mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada para pemanah. Segera bunyi anak panah yang berterbangan memenuhi udara, suara yang menakutkan, desisan dan keletak anak panah, bunyi tikamannya ketika mengenai daging, jeritan dari manusia yang terluka. Tapi saat itu, aku tidak sempat memikirkannya, karena pimpinannya mendesak kuda maju ke arahku dengan pedang terbentang di atas kepalanya. Kuda tunggangannya lebih besar daripada Sun, dan jangkauannya pun lebih panjang. Telinga Sun maju ke depan, matanya nampak tenang. Tepat sebelum bandit itu menyerang, Sun melompat ke samping dan berbelok hampir melayang di udara sehingga aku bisa menyerang dari belakang, menikam leher dan bahunya saat dengan sia-sia dia berusaha menyerangku di tempat tadi aku berdiri. Dia bukan setan atau raksasa, dia hanyalah manusia. Darahnya yang merah menyembur. Kudanya berlarian sementara tubuhnya terayun-ayun di pelana, kemudian dia pun terjatuh menyamping ke tanah. Dengan tenang, Sun berputar kembali untuk mendekati penyerang berikutnya. Orang yang satu ini tidak memakai topi baja sehingga jatuh dapat dengan mudah membelah kepalanya. Darahnya menyembur bersama otak dan tulang. Bau anyir darah mengelilingi kami, bercampur air hujan dan lumpur. Bersamaan dengan semakin banyaknya prajuritku yang datang bergabung dalam kerusuhan itu, para bandit kewalahan. Mereka yang masih hidup berusaha kabur, tapi kami berhasil mengejar dan membunuh mereka. Kemarahanku kian memuncak dan dipicu oleh ketidakpatuhan Makoto kini dapat pelampiasannya. Aku sangat geram dengan keterlambatan yang disebabkan oleh para pelanggar hukum yang bodoh ini, dan aku sangat puas karena mereka semua telah membayarnya. Meskipun tidak bisa dibilang perang sungguhan, tapi ini membuat kami dapat merasakan kemenangan. 3 prajurit tewas sedangkan 2 orang lagi terluka. Kemudian aku mendapat laporan kalau 4 orang prajurit tewas tenggelam. Salah satu yang tewas adalah sahabat Kahei, Shibata, yang berasal dari Otori, yang tahu tentang pengobatan dan bisa membersihkan dan merawat luka. Kahei berkuda memimpin di depan menuju kota untuk melihat kemungkinan mendapatkan tempat berlindung, setidaknya untuk para perempuan. Aku dan Makoto mengatur sisa pasukan agar berjalan lebih pelan. Makoto mengambil alih komando sementara aku kembali ke sungai tempat beberapa prajurit terakhir sedang menyeberangi jembatan. Joan dan kawan-kawan masih berkerumun di tepi sungai. Joan berdiri dan menghampiriku. Sejenak, hatiku terdorong untuk turun dari kuda dan memeluknya, tapi aku tidak menuruti keinginan hatiku. Aku berkata, "Aku berterima kasih padamu dan juga pada anak buahmu. Kalian telah menolong kami dari bencana." Tak seorang pun dari mereka yang berterima kasih pada kami, tegurnya, memberi isyarat ke arah pasukan yang sedang berbaris melewatinya. "Untung saja kami bekerja untuk Tuhan, bukan untuk mereka." "Kau akan ikut dengan kami, Joan?" tanyaku. Aku tidak ingin mereka menyeberang kembali karena sadar hukuman bagi para penyeberang perbatasan, menebang pohon serta membantu buronan. Dia mengangguk, dia tampak lelah, dan aku dipenuhi penyesalan. Aku tidak ingin para gelandangan ikut kami. Aku takut reaksi pasukanku dan tahu apa yang akan ditimbulkan oleh perselisihan dan gerutuan mereka, tapi aku tidak bisa menelantarkan para gelandangan ini. "Kita harus hancurkan jembatannya," ujarku, "agar Otori tidak dapat menggunakannya untuk mengejar kita." Dia mengangguk dan memanggil teman-temannya. Dengan letih mereka bangkit dan mulai membongkar tali-tali yang mengencangkan rakit. Aku menghentikan beberapa orang prajurit yang berjalan kaki, petani yang punya arit dan golok, serta memerintahkan mereka untuk membantu para gelandangan. Sekali talinya ditebas, rakit-rakit itu pun terlepas. Arus langsung menyapu rakit-rakit itu ke tengah sungai, tempat di mana sungai benar-benar menghancurkannya. Sejenak aku memperhatikan air berlumpur itu,
berterima kasih lagi kepada para gelandangan, dan menyuruh mereka menyusul para prajurit. Kemudian, aku berjalan ke tempat Kaede. Dia sudah menunggang raku, di bawah naungan pepohonan di sekitar kuil rubah. Sekilas, aku melihat Manami yang bertengger di atas kuda beban dengan kotak berisi catatan terlilit di punggungnya. Setelah itu mataku hanya tertuju pada Kaede. Wajahnya pucat, namun dia duduk tegap di atas kuda abu-abunya, memperhatikan pasukan berbaris dengan senyum tipis di bibirnya. Dalam keadaan sesulit ini, dia masih terlihat tenang dan bahagia. Begitu melihatnya, aku dicekam hasrat yang dahsyat untuk memeluknya. Rasanya aku bisa mati bila tak segera memeluknya. Aku tak mengharapkan ini dan malu dengan pikiranku itu. Seharusnya aku lebih memikirkan keselamatannya. Lebih dari itu, aku adalah pemimpin pasukan, ada ribuan orang yang harus dipikirkan. Hasrat yang tak terbendung pada istriku membuatku malu. Dia melihatku dan mengarahkan kudanya ke arahku. Kuda kami saling meringkik, lutut kami bersentuhan. Saat kepala kami saling mendekat, aku mencium wangi melati dari tubuhnya. Sekarang jalannya sudah bisa dilewati, ujarku. Kita dapat meneruskan perjalanan. Siapa mereka? Kurasa bandit. Aku hanya bicara sedikit, tak ingin mengatakan tentang pertumpahan darah dan kematian yang terjadi. Kahei sudah pergi mencari tempat menginap untuk kalian malam ini. Aku mau tidur di luar asalkan aku bisa berbaring di sisimu, katanya pelan. Aku belum pernah merasakan kebebasan, tapi selama perjalanan ini, dalam hujan dan semua kesulitannya, aku merasa bebas. Sesaat tangan kami bersentuhan, kemudian aku mendekati Amano, berbicara tentang kudanya, Sun. Mataku terasa panas dan aku ingin menyembunyikan perasaanku. Belum pernah aku menunggang kuda seperti ini. Seakan dia tahu apa yang kupikirkan. Mata Amano menyipit saat tertawa. Sebenarnya aku tahu apakah Anda menyukainya. Seseorang membawanya kepadaku beberapa minggu lalu. Dugaan aku, dia dicuri atau diambil setelah pemiliknya tewas. Aku tak bisa membayangkan ada orang yang sengaja membuang kuda sebagus ini. Dia adalah kuda terpandai yang pernah aku temui. Kuda hitam memang mencolok memberi kesan baik, tapi aku tahu kuda mana yang akan aku tunggangi dalam peperangan. Dia menyeringai padaku, Lord Otori beruntung dengan kuda. Ada beberapa orang memang begitu. Itu seperti anugerah, binatang yang bagus datang kepadamu. Kuharap ini akan memberi harapan baik bagi masa depan, jawabku. Kami melewati gubuk. Orang-orang yang tewas digeletakkan berderet di sepanjang pematang. Aku sedang memikirkan apakah akan menyuruh orang membakar atau menguburkan mereka ketika ada gangguan di depan. Seorang anak buah Kahei datang dengan menunggang kuda sambil berteriak pada prajurit untuk minggir agar dia bisa lewat. Dia memanggil-manggil namaku, Lord Otori, katanya, mengekang kudanya tepat di depan kami. Anda dibutuhkan di depan. Beberapa petani ingin bertemu Anda. Sejak menyeberangi sungai, aku sudah bertanya-tanya di manakah penduduk setempat. Meskipun sawah tergenang air, tapi tak ada yang mengurusi. Rumput liar telah menyumbat saluran irigasi, dan meskipun di kejauhan terlihat atap gubuk yang terbuat dari jerami, tapi tak ada asap yang membumbung dari sana dan tak ada tanda atau suara kegiatan manusia. Tanah ini tampak seperti dikutuk dan kosong. Aku menduga Jin Emon dan gerombolannya telah mengintimidasi, mengusir atau membunuh petani dan penduduk desa. Sepertinya kabar kematiannya tersebar cepat dan beberapa penduduk desa keluar dari persembunyiannya. Kuda tungganganku melangkah dengan gagah melewati barisan pasukan. Anak buahku memanggil-manggil namaku, nampak ceria. Beberapa di antaranya bahkan bernyanyi. Tampak jelas mereka tidak cemas hendak tidur di mana. Mereka mempercayai kemampuanku untuk mendapatkan makanan dan penginapan bagi mereka. Pasukan Makoto yang berada di barisan depan telah berhenti. Sekelompok petani berlutut dengan tumit yang terendam lumpur. Ketika aku sampai ke tempat mereka dan turun dari kuda, mereka merangsek maju. Makoto berkata, mereka ingin berterima kasih pada kita. Bandit-bandit itu telah meneror daerah ini selama hampir setahun. Mereka tidak bisa menanam padi pada musim semi ini karena takut. Raksasa itu telah membunuh banyak putra dan saudara laki-laki mereka, dan banyak perempuan yang diculik. Bangunlah, kataku pada mereka. Aku Otori Takeo. Mereka bangun, tapi begitu aku menyebutkan nama, mereka lalu membungkuk lagi. Bangunlah, ulangku. Jin Emon sudah mati. Mereka berjongkok lagi. Kalian boleh melakukan apa saja pada mayatnya. Ambil mayat kerabat kalian lalu makamkan dengan terhormat. Aku berhenti sejenak. Aku ingin meminta makanan, tapi takut mereka hanya punya sedikit.
dan itu sama seperti hukuman mati karena mereka akan kelaparan saat kami pergi. Petani paling tua di antara mereka, jelas sekali dialah pemimpin mereka, berkata dengan ragu. Lord, apa yang dapat kami lakukan untukmu? Kami ingin memberi makan pasukanmu, tapi jumlah mereka sangat banyak. Makamkan orang yang sudah mati dan kalian tidak berutang apapun pada kami, jawabku. Tapi kami perlu tempat menginap. Adakah di antara kalian yang tahu di mana kota terdekat?